dimulai. Untuk pembukaan, mari bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nyonya Yanti. Kepada Ibu kami persilakan sekaligus sari tilawah oleh Ibu Yanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لتصبروا على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilanjutkan oleh Nyonya Yanti. Terima kasih. Selanjutnya ceramah agama sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Anton Sujarwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasma'u qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Fasma'u qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kesempatan di pagi hari ini sengaja kita menyempatkan diri, sengaja kita berkumpul bersama-sama mengadakan pengajian sebagai bentuk siraman pada rohani kita. Tidak lain tujuan dan pengharapan kita bersama dengan mengadakan acara keagamaan seperti ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajah kepada Allah Azza wa Jalla dengan pengharapan penuh. Mudah-mudahan di sisa usia kita yang entah berapa lama lagi masih diberikan kesempatan oleh Allah ini, kita sempat melakukan perubahan di dalam diri, sehingga kedepannya kita menjadi orang yang lebih arif dan bijaksana dalam memandang hidup, sehingga kita sempat melakukan hal-hal yang bermanfaat serta meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain kalimat yang pantas dan wajar kita ucapkan di pagi hari ini, melainkan kalimat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, orang-orang yang bersyukur dia pastilah mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Orang-orang yang bersyukur dia akan meraih ketentraman di dalam jiwanya. Orang-orang yang bersyukur dia akan ringan mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersyukur pula yang mengerti tujuan dan maksud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kemudian mati pun tidak membawa apa-apa, melainkan amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir Bapak dan Ibu menjadi umat muslim yang memang hidup di ujung zaman, dan mudah-mudahan kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat hidup di dunia dan selamat pula kita hidup di akhirat hendaknya. Begitu pula selawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan alam Habibina Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan nanti di hari berbangkit Rasulullah memberikan syafaatnya terhadap kita, sehingga dengan ini kita menjadi orang-orang yang diberikan catatan amal selama hidup di dunia dengan tangan kanan. Artinya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari itu kaum muslimin. Tentu saja yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Kepala Inspektorat Lebong, kemudian Bapak dan Ibu, kemudian pangkat kedudukan jabatan tidak disebutkan satu persatu. Kita hadir bersama-sama dalam rangka pengajian di tempat ini. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini ada tersentuh di nurani kita yang paling dalam, sehingga kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik. Bapak dan Ibu, sehubungan dengan kegiatan pengajian ini tidak diberikan judul, tetapi setidaknya kita dapat memahami. Sekarang ini Bapak dan Ibu, memang kita sudah hampir masuk kepada bulan Syawal, bulan Sya'ban. Kemudian setelah ini Ramadan. Artinya tidak lama lagi kita akan masuk bulan puasa Ramadan ini. Maka oleh karena itu persiapan terbesar bagi kita dalam memasuki bulan suci Ramadan seperti apa? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang menjadi pedoman dasar bagi kita ketika masuk bulan puasa nanti? Sebab begini Bapak dan Ibu, banyak orang tobat itu di bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan, alim dia tiba-tiba ngaji rajin, sholat tarawih rajin, sholat 5 waktu dikerjakannya. Kemudian setelah Lebaran, dia tidak ingat lagi dengan yang dia lakukan itu. Kita bukan ingin tobat tahunan saja Bapak dan Ibu, tetapi Ramadan itu merupakan sekolah hidup bagi kita. Apa maknanya sekolah hidup? Disitulah kita ditempa. Di bulan Ramadan lah kita mendapatkan pelajaran dan pengajaran di dalam hidup. Di dalam berpuasa bulan Ramadan itulah seharusnya kita mampu memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kita menahan diri sedemikian rupa selama 1 bulan. Maka orang-orang yang mau memahami hal yang semacam ini setelah selesai bulan Ramadan tentu ada perubahan di dalam dirinya, yang tentu saja perubahan itu akan memberikan dampak baik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita hidup di ujung zaman begini Bapak dan kita ini sudah hampir positif hidup di ujung zaman ini. Hampir positif kita hidup di ujung zaman. Coba lihat gelagat alam ini Bapak dan Ibu. Mulai dari pertanda alam ini, mulai dari ulah manusianya, sudah menunjukkan semua bukti bahwa kita ini memang sudah berada di ujung zaman. Dan harapan kita, mudah-mudahan kehancurannya alam ini masih jauh dari kita. Bahkan ribuan jutaan tahun yang akan datang, itu harapan kita.
Tetapi Bapak dan Ibu, bukan kiamat yang kita takuti. Kiamat tidak perlu ditakuti, kiamat besar itu tidak perlu ditakuti. Kalaupun kiamat terjadi, ya mati semua makhluk hidup. Yang kita takuti itu adalah kiamatnya bukan hancurnya alam, tetapi budi pekerti manusia yang hancur. Akhlak manusia yang sudah mulai hilang, ulah manusia yang luar biasa, tambah hari tambah menjadi buruknya. Dan pada akhirnya yang demikian rupa itulah yang menyiksa kita semuanya. Tersiksa pada batin, tersiksa pada jiwa, kemudian hilangnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama dijadikan simbol saja, kemudian agama dengan gampang untuk dilecehkan, dan pada akhirnya yang celaka siapa? Yang celaka adalah diri kita sendiri. Kita melihat sekarang ini masih syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul ini, bikin acara, dan kita tidak perlu juga menjaga jarak jauh-jauh kan. Kemarin dulu kan ketika racun terbang berkeliaran ini kemarin kan, racun terbang itu kan, wadi kemarin yang baru kan, racun yang baru, ibunya lagi, ibunya corona datang kemarin kan, anak gadisnya corona namanya, kemudian datang pula ibunya, uminya lagi. Yang mengherankan bagi kita Bapak dan Ibu, ini racun terbang ini, kenapa dia tahu betul hari besar Islam? Ini yang heran kita. Tahu betul di hari besar Islam, kapan Maulid Nabi, timbul dia itu. Langsung luar biasa ganasnya. Setiap orang mati itu kena COVID tuh. Bahkan ada yang mati jatuh dari batang nangka kemarin, rupanya COVID. Dia manjat batang nangka, jatuh patah pinggangnya. Orang itu ternyata COVID. Rupanya COVID itu bisa mendorong orang di atas pohon juga. Luar biasa. Kemudian datang Isra Mi'raj, datang lagi dia. Ini menjelang Ramadan nih. Saya khawatir menjelang Ramadan ini. Nanti menjelang Idul Fitri meledak, bukan main nanti itu disekat di mana-mana kan, sudah hilang. Hilang dia acara akhir tahun, tidak apa-apa, aman-aman saja. Kemudian datang lagi nanti. Ini yang kita maksud, ini bahwa kita hidup di ujung zaman. Soal ini apakah ulahnya Dajjal, wallahu a'lam bishawab. Apakah ulahnya ini orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan Islam, kita tidak tahu juga. Atau memang ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu semua, kita punya pegangan sebenarnya hidup di ujung zaman ini. Apa pegangan kita? Perkokohlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula mentang-mentang COVID ini ada, akhlak kita pun hilang, Bapak dan Ibu. Sekarang coba kita lihat, saya kasih contoh. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar, pulang dari kerja sore, pergi ke pasar, mau beli apalah, mau tak beli baju, tak beli jilbab. Rupanya ada laki-laki menatap ibu itu lama. Dilihatnya terus ibu. Pindah ke toko sebelah, ibu lagi dilihatnya lagi. Apakah ibu tersinggung kira-kira? Tersinggung apa tidak? Kalau ada laki-laki dilihatnya terus ibu. Masuk ke toko dilihatnya lagi. Kenapa dia tersinggung? Padahal bapak itu cuma satu yang melihat. Kalau dia berjoget di TikTok, kenapa dia tidak malu? Ratusan ribu orang melihat itu, Bu. Tambah banyak yang melihat, tambah bangga dia. Apa tidak terbalik pekerjaan dunia ini? Kaum muslimin dimuliakan Allah. Oh, jangan kira tidak, banyak ibu-ibu yang sudah mulai agak sakit otaknya itu berjoget-joget pula di media sosial yang model begitu. Dilihat orang banyak, bangga pula tambahnya. Artinya kaum muslimin, bahwa kejadian yang semacam ini, sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa di ujung zaman ketika kaum wanita sudah tidak peduli dengan harga diri, maka kiamat itu sudah di depan mata. Ketika kaum wanita itu sudah tidak ada lagi rasa malu dalam dirinya, maka kiamat itu sudah sangat. Kalau foto pakai sandi pulau. Minta tolong ke Kak Edwin. Karena kemanapun kita pergi akan ada yang berbeda. Sembunyi dimanapun kita ada juga. Hah? Oke, Sarawak tidak laku lagi. Udah di pause kan? Sudah tidak laku lagi. Main dadu tidak laku lagi. Nyambung ayam tidak laku lagi. Sekarang bagaimana caranya? Cukup ambil HP, dilintangkan HP. Oh, jangan kira di Curug ini ada 5 orang terjual rumah. Gara-garanya, Bu. Main chip itu.
Bayangkan main chip itu. 1 B atau 1 miliar kita punya chip 66 ribu Bapak dan Ibu dibeli orang. Kalau dia dapat sekitar 2 triliun, chipnya 2 triliun, berapa duitnya itu banyak. Maaf ngomong, kita lewat gaji pegawai negeri Bu. Maka oleh karena itu, coba lihat harusnya kita sudah berusaha tidak kita togel, kita tidak ikut nyambung ayam, sudah berusaha kita. Datang pula jenis ini gampang betul untuk diakses dan aplikasi itu sangat ringan. Meskipun kita berada dalam sumur, ada sinyal satu kecil masih juga bisa diputar ya. Nah, coba kita pikir itu Bu sekalian dimuliakan Allah. Dan sudah banyak rumah tangga berantakan gara-gara ini. Dan ini judi. Bapak dan Ibu, ini judi, tidak bisa dipungkiri ini dalam kemudian. Tapi orang masih bodoh kan dengan ini. Banyak rekan-rekan penceramah kadang dia berkata tidak usahlah kita bahas ini. Banyak orang takut membahas ini. Kenapa takut orang bahas ini? Karena banyak jumlah penggunanya. Ada tidak mudah, butuh-butuhnya nanti apa terjadi? Dia butuh uang untuk itu, digandaikannya. Yang lebih parah lagi bukan main chip itu. Ada nama aplikasi saya tidak sebutkan lah, mendownloadnya pun agak-agak begitu sulit. Dia memang resmi dari kasino Bapak dan Ibu. Itu nomor rekening yang dipasang. Ada ibu punya uang 10 juta di bank, itu diputar kling. Kalau meledak sampai 200 juta dapatnya. Banyak orang tertarik. Ternyata betul Ibu sekalian dan Bapak sekalian dimuliakan Allah, bahwa sirik di ujung zaman itu manusia tidak lagi menyembah pohon. Bodoh menyembah pohon itu. Nyembah gunung, nyembah hantu, segala macam memedik, dedemit, kuntilanak, dagu, segala macam kunyit itu tidak laku lagi. Sekarang sirik orang terbesar apa? Menyembah uang. Menyembah uang, orang menyembah uang. Tidak ada uang, tidak ada orang mau beraksi lagi. Tidak ada gaji, orang tidak mau bergerak lagi. Tidak ada amplopnya, orang tidak mau bergerak lagi. Ini yang bikin rusak ini kaum muslimin dimuliakan Allah. Maka setiap sisi kemanapun kita sembunyi akan dikejar. Sementara kita sudah memperkokoh keimanan dan kita yakin ini tidak benar, kita sudah mulai fokus ke agama, ada pula pengganggu agama. Kemarin dulu kan ada itu yang mengatakan azan mirip bunyi anjing menggonggong itu kan? Namanya Yakul, atau siapa namanya? Saya tidak tahu itu. Makhluk itu kan? Dia berkata azan ini jangan keras-keras, kecil-kecil sajalah katanya. Ibaratnya kalau depan rumah ada anjing, maka anjing, kanan anjing, kiri anjing menggonggong. Kenapa harus anjing? Coba pikirin. Kenapa tidak sebut bengkel motor? Kenapa tidak sebut burung perkutut misalkan kan? Kenapa tidak sebut ayam, bebek, atau apalah segala macam? Kenapa harus anjing? Kaum muslimin dimuliakan Allah. Sebangsat-bangsatnya Abu Lahab. Abu Lahab itu luar biasa bangsat. Ada khusus surat untuk dia. Tabat yada Abu Lahab. Tamat habislah riwayat Abu Lahab, kekal di neraka abadi selama-lamanya. Tapi Abu Lahab ketika mendengar kaum muslimin azan, dia diam dulu. Didengar baik-baik, lalu kemudian dia berkata, syair apa lagi yang mereka ungkapkan ini? Dia sebutkan syair, tidak pernah disebut, ada anjing menggonggongin. Inilah luar biasa kaum muslimin dimuliakan Allah. Dan orang yang begini pasti ada pembela. Maka yang paling bahaya di dunia ini Bapak dan Ibu, belum tentu orang kafir, tapi orang munafik. Orang kafir itu tidak pernah disebut di kerak neraka. Orang munafik kerak neraka. Innal munafikina fid darki asfali minan nar. Orang-orang munafik itu kerak neraka tempatnya. Kenapa dia berada di kerak neraka? Disuruh murtad, dia tidak mau tuh. Coba disuruh murtad. Kalau tidak senang dengan Islam kan murtad saja. Banyak agama lain pilihan kan. Ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, kemudian ada Buddha juga. Kalau tidak suka dengan Islam, pindah agama sajalah, biar jelas alamatnya. Ini peci pakai juga, tapi tetap yang Islam itu diganggu terus sama dia. Orang ngaji salah lagi, jangan keras-keras ngaji. Azan tidak benar lagi, kerudung disamakan pula dengan konde. Luar biasa penyakit yang model begini kaum muslimin dimuliakan Allah. Kita sudah istilah orang sudah move on kita dengan masalah ini. Datang pula masalah baru lagi. Apa masalah barunya? Yang semua tidak boleh. Ada. Semua bid'ah di dunia ini. Baca Yasin tidak boleh, tahlil tidak boleh, pengajian tidak boleh. Tidak boleh semua.
Lalu bagaimana kita bisa tenang? Betul sabda Rasulullah SAW, pada ujung zaman nanti kata Rasul, mereka yang tidak senang dengan Islam itu meskipun dia masuk lubang biawak, ikut juga kita ke dalam lubang itu, kaum muslimin dimuliakan Allah. Maka kewaspadaan dan kehati-hatian dengan memperkuat keimanan, inilah sebagai penguat bagi kita untuk senantiasa berpikir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan itu. Jangan hanya bulan suci Ramadan itu sebatas puasa saja. Apa sabda Rasulullah? Banyak orang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan kecuali ju' wal atas. Apa itu? Haus dan lapar saja. Dia tidak dapat apa-apa, dia tidak dapat pahala, dia tidak mendapatkan kesehatan yang lebih kecuali lapar dan haus. Itulah yang dia dapatkan. Kenapa? Karena berpuasa tidak dilandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena yang terjadi hari ini dalam negeri kita. Belum tuntasnya masalah ini datang pula radikal lagi. Heran. Makanya saya ceramah ini Pak, karena sebenarnya siksa saya. Karena siang-siang saya pakai jas. Biar tidak disebut orang radikal. Asal pakai baju koko radikal nanti ujungnya. Asal pakai jubah radikal kan. Apapun yang kita omong. Yang tidak radikal itu ya kelompok-kelompok yang lain barangkali. Maka oleh karena itu mengherankan bagi kita. Sebenarnya masalah terbesar itu bukan radikal Bapak dan Ibu. Bukan radikal. Sudah berapa orang dibunuh sama ulama di Republik ini? Sudah berapa orang kiai membunuh orang dari Sabang sampai Merauke? Belum ada. Saya belum pernah dengar. Kiai itu membantai orang sampai satu kampung, belum pernah saya dengar. Belum pernah kita dengar ada kiai bunuh orang, bawa paham ke sana kemari, kemudian ketemu orang batuk putus. Nah, ada begitu. Tapi disebut radikal. Ini fenomena kaum muslimin dimuliakan Allah. Kenapa begitu? Supaya memancing amarah. Supaya memancing amarah. Kalau kita terpancing amarah, lalu rusuh umat muslim di dunia, ada alasan bagi orang untuk menggempur kita secara keseluruhan. Itulah yang terjadi di Syria, itulah yang terjadi di Irak, itulah yang terjadi di Libya, itulah yang terjadi di Mesir dulu. Ketika saya kuliah di Mesir, kerusuhan luar biasa dipancing-pancing begini awalnya. Ada yang berkata wanita itu harus pakai cadar semua. Waktu saya di Mesir, kemudian mengamuk yang tidak setuju. Ada yang berkata jilbab ini tidak perlu dipakai, mengamuk yang harus jilbab. Akhirnya mereka berantakan. Baru datang pura-pura pahlawan dia. Itulah yang terjadi kaum muslimin dimuliakan Allah. Maka dengan menahan Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ikut sebentar. Ya namanya tidak bisa. Mungkin Ustaz tidak semua yang nolong. Ade. Jadi mah ya kamera aku yang keren. Dua piring atau apa? Ada yang sah. Makan dulu deh. Oh, nanti masuk kembali. Bapak Ibu yang masih di luar, ya. Sekarang kita lanjutkan pada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada persiapan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat-sehat kita semua. Memang kalau sahur pagi yang nyawa cuma satu tuh. Yang sahur-sahur menjawab tadi mengatakan debat, bos Ais, karyawan cuma pakai bom yang mencintai. Aduh, siapa? Intinya mungkin sedikit terkait dengan kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah berkat puji berkat rahmat dan izin Allah SWT pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan pengajian bulanan itu yang memang diagendakan dari pengurus Ikatan Keluarga Afif kita. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah membuat suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Karena memang ini saya sadar betul beberapa saat yang lalu itu agak kurang kita lakukan, dan mungkin ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan hari ini bisa berlanjut, dan saya juga mengingat bahwa kita memasuki bulan suci Ramadan, dan mungkin kegiatan ini kegiatan dakwah kita juga sedikit agak terhenti ya di masa di bulan suci Ramadan, sehingga nanti insya Allah kita akan lanjut lagi setelah Lebaran. Dan saya juga berterima kasih ke kawan-kawan yang telah hadir pada hari ini, dan memang kondisinya memang lagi kurang begitu ini ya, karena kan ada teman kita juga kemarin kan baru ada hajatan baunya kan, memang kondisinya tidak begitu full. Memang kita juga memahami itu kondisinya, memang kegiatan kita memang sedikit nggak padat. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu nih, yang ini jujur dari hari Senin itu saya sudah ngelak-ngelak dalam artian jujur hari Senin itu saya bilang saya rapat, memang kebetulan ada rapat, saya nggak kembali lagi ke kantor, saya kembali sore-sore itu saya memang tidak apa ya, maksudnya ini bukan saya tidak suka, cuma saya tidak mau nanti terlalu repot lah ya. Tapi apapun itu, saya kira waktu itu Senin, Selasa, Rabu lah. Tidak ada ini lagi, nah selesai lah. Ada lagi, tidak ada lagi. Lalu aman. Jadi kan kawan-kawan kemarin bilang, Pak, pengajian hari Jumat, karena pertimbangannya Dewi juga mau melakukan kegiatan, sudah itu memasuki bulan Ramadan, ya sepakat aja lah. Makanya cuma ada agak pertanyaan yang agak membingungkan lu, Bapak tidak tahu berapa cuma obat? Bilang tidak juga. Kalau memang menyelenggarakan itu kan tidak harus, maksudnya tidak harus ada inspektor lah, bilang. Cuma aku otaknya yang bilang, boleh kan? Udah apa kami kan ini nggak pengajian itu perlu kita boleh. Tidak. Saya bilang yang tidak taruh itu kan di acaranya di rumah dinas itu atau di kediaman luar itu kan secara formalnya aja. Tapi pekerjaan sekitar ya udah saya tetap ikut kami kawan-kawan pada hari ini, dan alhamdulillah saya bisa hadir. Dan tadi pagi juga kebetulan saya tidak ikut apel, ya karena memang saya pikir